Shalom adik-adik, shalom semuanya. Selamat bertemu kembali. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah sekolah hari Minggu pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat? Ya, puji Tuhan, semuanya sehat, semuanya kuat, semuanya bersukacita untuk mengawali ibadah kita pada saat Minggu hari ini adik-adik ya. Kita mau mengawali ibadah kita dengan votum dan salam yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta. Dan setelah itu kita memuji Tuhan dengan lagu Hai Mari Sembah dari Kidung Jemaat nomor 4. Shalom adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Adik-adik dimohon untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita. Kita akan bersama-sama berdoa untuk doa pengakuan dosa dan ucapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Pada hari Minggu yang indah ini ya Tuhan, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus, karena kami semua yang hadir pada saat ini mempunyai kerinduan yang sama, yaitu ingin bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Namun kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami banyak melakukan kesalahan dan dosa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, sebelum kami lebih dekat menghadap hadirat-Mu, kami mohon kiranya Tuhanlah yang akan menghapuskan akan semua kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan izinkan kami untuk mengampuni dosa dan kesalahan yang telah diperbuat oleh saudara-saudara kami yang telah menyakiti hati kami. Ampunilah mereka ya Tuhan, seperti Engkau juga mengampuni akan dosa-dosa kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mengucap syukur kepadamu, karena selama 1 minggu ini, Tuhanlah yang telah menyertai akan seluruh kehidupan kami. Tuhanlah yang membimbing kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan selalu,
juga meluputkan kami dari semua mara bahaya, sakit, penyakit, dan apapun itu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan di dalam aktivitas kami. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu yang boleh Kau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan, untuk segala berkat, untuk orang tua yang begitu baik bagi kami, yang telah menjaga, mendidik, juga memelihara kami ya Bapak. Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada orang tua kami. Kiranya penyertaan-Mu akan terus menyertai akan kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa, ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama, kita bersukacita, kita bergembira, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan segala kekuatan kita untuk Tuhan. Kita akan bernyanyi 2 lagu. Yang pertama adalah Kamu Adalah Muridku, dan yang kedua Be Strong. Silakan musik. Tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki.
Siapa yang tahu bomcer? Bomcer singkatan dari apa? Bomcer adalah bom ceria. Ya, bom ceria seperti biasa ya adik-adik ya. Itu adik-adik semua dari kelas besar, kelas tengah, kelas kecil menghafalkan ayat. Ayat yang dihafalkan adalah ayat minggu yang kemarin dan kumpulan ayat itu yang terdiri dari kelas besar, kelas tengah, dan kelas kecil. Ya, silahkan adik-adik untuk bom cerianya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik domba-dombanya. Yohanes memberikan nyawanya Yohanes akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberi nyawanya bagi domba-dombanya. 10. Akulah gembala yang baik ayat 11. Memberikan nyawanya akulah gembala yang baik domba-dombanya. Yohanes pasal gembala yang baik ayat 11. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akan Yohanes 10 memberikan ayat 11. nyawanya kepada domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik
dombanya. Ayat 11. Apalah gembala yang baik. Gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Ayat 11 gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Untuk pertengahan ibadah ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh siapa ya? Kakak atau opa sebaiknya? Kakak aja lah. Ya udah, nanti cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Sutrisman. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu apa ya, lagu firman Tuhannya? Ada yang tahu adik-adik? Lagu firman Tuhannya adalah firman Tuhan pelita bagi kakiku. Dan sebelum lagu kita pujikan, kita akan berdoa dulu, dan doa firman Tuhan yang akan dipimpin oleh adik Nino kelas besar. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan mengenalkan nama-Mu. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi penuntun bagi kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita bagi kakiku terang
kembali dan kakak selalu berdoa adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saat ini tibalah kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Adik-adik sudah siap belum Alkitabnya? Ayo yang belum, kakak tunggu. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pada saat ini dengan perikop pokok anggur yang benar. Ayo kita mulai. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Kita akan dengarkan cerita selanjutnya daripada firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan. Dan adik-adik masih ingat nggak apa perikop yang kita baca tadi? Ayo coba adik-adik ingat-ingat. Perikop yang kita baca tadi adalah pokok anggur yang benar. Nah, adik-adik tentu pernah makan yang namanya buah anggur. Nah, tapi adik-adik pernah nggak melihat pohon anggurnya? Nah, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang pokok anggur yang benar. Nah, seorang pengusaha atau seorang pemilik kebun anggur, dia akan berusaha untuk merawat, menjaga, dan memelihara pohon anggur itu supaya pohon anggur itu bisa menghasilkan buah yang banyak. Nah, tentunya dia akan menjaganya, dia akan menyiraminya, dia akan perhatikan pertumbuhan daripada pohon anggur itu. Nah, di dalam memelihara, merawat pohon anggur supaya pohon anggur itu bisa menghasilkan buah yang lebat, buah yang banyak, ada yang mana ranting-ranting itu dia tidak menghasilkan buah, dia hanya tumbuh tanpa ada buahnya. Maka si pemilik kebun anggur tersebut, dia akan memotong ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah, dan supaya ranting-ranting yang ada buahnya tadi, dia akan semakin banyak mengeluarkan buahnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara tentang
pohon anggur, tentunya apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi adalah pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus, dan pengusahanya adalah Bapa di surga, dan ranting-rantingnya adalah kita, adik-adik, kakak-kakak, kita semua adalah ranting-rantingnya. Dan Bapa menginginkan supaya kita tetap tinggal di dalam pokok itu. Apabila ranting-rantingnya tidak tinggal di dalam pokok itu, maka ranting-ranting itu tidak akan bisa menghasilkan buah. Nah, misalnya ini kakak kasih ilustrasi. Nah, ini ada sebuah pohon, anggap aja ini, misalnya ini adalah sebuah pohon anggur. Nah, pohon anggur ini supaya bisa menghasilkan buah yang banyak, ranting-ranting yang tidak ada buahnya, yang hanya tumbuh, itu harus dipotong. Karena ranting-ranting atau cabangnya ini tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ranting yang lain yang bisa menghasilkan buah itu akan dijaga dan dipeliharanya. Nah, ketika ranting ini tidak menghasilkan buah, maka ini akan dipotongnya. Nah, setelah dipotong, ranting ini kita buang. Nah, kita buang, kita kumpulkan, lalu ranting itu dibakar. Jadi tidak ada gunanya ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengambil kesimpulan di dalam cerita ini, kalau kita tidak bisa menghasilkan buah, maka kita akan dipotong dan kita lepas daripada pokok anggur, sehingga kita akan dibuang orang, akan dibakar. Nah, enak nggak adik-adik kalau dibakar? Tentunya akan kepanasan, tentunya akan jadi abu. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan agar kita semakin hari semakin menghasilkan buah yang banyak. Kesimpulan daripada firman Tuhan hari ini adalah kita diperintahkan Tuhan untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan supaya kita tetap hidup dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kelihatannya kita bisa juga makan, minum, kita bisa sekolah, tetapi di luar Tuhan seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan lagi, cara yang tidak menghasilkan buah tadi akan dipotong. Walaupun kelihatannya hidup, tapi lama-kelamaan akan mati. Dan di mana tempatnya? Di dalam perapian. Kalau kita, adik-adik, kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita jauh daripada Tuhan Yesus, maka kita akan dimasukkan ke dalam api yang kekal. Nah, oleh sebab itu, adik-adik, kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tetap bersekutu dengan Tuhan, kita tetap berdoa, kita tetap menyembah Tuhan, agar kita bisa menghasilkan buah-buah yang banyak, dan buah-buah itu boleh meningkatkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, untuk kita bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan buah yang banyak, tentunya kita harus rajin baca firman Tuhan. Dan tidak cukup membaca, kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan minggu hari ini, ya adik-adik catat atau adik-adik buka Alkitabnya. Ayat hafalannya tertulis di
Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 yang berbunyi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ayolah ingat-ingat ya. Sekali lagi kakak ulang, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 yang berbunyi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kakak akan memberikan pertanyaan untuk minggu hari ini. Nanti adik-adik jawab, boleh kakak-kakak ya. Jangan lupa supaya adik-adik bisa mendapatkan hadiah dengan jawaban-jawaban yang adik kirim. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi pada ranting yang tidak menghasilkan buah? Nah, sekali lagi pertanyaannya, apa yang terjadi pada ranting yang tidak menghasilkan buah? Nah, tolong dijawab dan jawabannya dikirim ke kakak-kakak. Selamat ya, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan tadi, dan pastinya adik-adik sudah paham semua, firman Tuhan ada di hati, ada di hidup, dan dilakukan oleh adik-adik di sepanjang kehidupan adik-adik bersama papa, mama, adik kakak yang ada di rumah dan di mana saja. Untuk merespon firman Tuhan tadi, kita akan bernyanyi dengan lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Kemudian kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalam
kita yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terlebih Tuhan telah menyertai, memberkati kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, di tengah keluarga masing-masing. Terima kasih atas pertolongan dan penyertaan Tuhan, memelihara, memberkati setiap perjalanan hidup kami. Dan terlebih pada saat ini, kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan melewati ibadah sekolah hari Minggu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, karena kami masing-masing memperoleh kesempatan untuk bersekutu, bersatu hati, memuliakan Tuhan bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Teristimewa pada saat ini kami merendahkan hati kami, menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi persekutuan kami pada saat ini. Tuhanlah yang menyertai, memberkati persekutuan ini, agar di dalamnya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Setiap puji-pujian, syukur, doa kami, bahkan persembahan kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkatilah kami, terlebih ketika sudah bersama mendengarkan bagian firman Tuhan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat yang datang dari Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan sebagai pokok anggur yang benar. Tuhan memberkati mereka menjadi anak-anak yang terus bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan menjadi anak-anak yang patut dan setia terhadap perintah-perintah Tuhan. Jadi istimewa juga berkatilah orang tua mereka masing-masing, beri kesehatan dan kekuatan, agar dengan hikmat Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh dijaga, boleh dipelihara, boleh diberkati, dan senantiasa dibimbing, diberikan pengajaran yang baik melewati tangan orang tua mereka. Berkati orang tua, keluarga, bahkan pekerjaan orang tua mereka masing-masing, agar mereka dicukupkan di dalam segala sesuatu. Berkatilah anak-anak sekolah minggu di tempat ini dalam tumbuh dan kembang mereka. Mereka yang sedang menempuh pendidikan, Tuhan berkati dengan kecerdasan, kepintaran. Mereka yang dalam tumbuh kembang dengan usia mereka masing-masing, Tuhan memelihara, menjaga, menyertai, agar mereka bertumbuh dengan baik sebagaimana harapan kedua orang tua mereka. Berkatilah guru-guru sekolah minggu di tempat ini yang melayani Tuhan dengan penuh sukacita di dalam kerendahan hati. Tuhan menyertai kehidupan mereka setiap pribadi, keluarga mereka masing-masing, orang-orang yang mereka kasihi, bahkan seluruh harapan hidup mereka. Tuhan berkenan melihat dan memberkati mereka tiap pribadi. Kiranya segala bentuk pelayanan yang mereka persembahkan kepada Tuhan menjadi pelayanan yang berkenan senantiasa bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik siapkan amplopnya. Setelah diisi dengan persembahan, kita angkat amplop kita sebelah tangan kanan, kita angkat dan kita bersama-sama mengucapkan, "Ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untuk-Mu Tuhan." Dan untuk doa persembahan, yaitu adik kita Mesia kelas besar, dan sambil kantong persembahan diedarkan,
adik-adik memuji Tuhan dengan lagu Tabuh Gendang Sambil Menari yang didapat di dalam Kidung Jemaat nomor 292. Teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak henti karena penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini, kami bisa bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Itu adalah karena kebaikan-Mu yang telah dicurahkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai adik-adik. Untuk menutup ibadah kita akan menerima berkat dari Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH, dan lagu penutup kita adalah dengan judul Ini Aku, Utuslah Aku. Dan adik-adik di rumah semua, kakak mau pesan apabila adik keluar dari rumah, selalu jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Selalu jaga kesehatan, selalu taat dengan aturan protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Serupa dengan dia, berdua
Adik-adik sekalian diundang untuk berdiri. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.